Singkat tentang langkah-langkah cuci tangan pakai sabun. Check it out. Basahi dulu tangan dengan air bersih yang mengalir, seperti yang ada di video ini. Selanjutnya, tuangkan sabun cair sekitar 3-5 cc, lalu digosok-gosok sampai merata ke permukaan tangan sampai batasnya pergelangan tangan. Langkah yang pertama yaitu bagian depan ataupun telapak tangan, gosok-gosok. Yang kedua, bagian belakang atau punggung tangan. Kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu sela-sela jari kanan, kiri, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 secara bergantian. Bersihkan sela-selanya, siapa tahu ada kuman-kuman yang nyelip di sela-sela jari. Yang keempat, buku-buku jari atau ruas-ruas jari. Seperti bambu itu kan ada ruas ataupun buku-bukunya, nah sama dengan tangan. Lanjut yang kelima, jempol jari, jempol kanan, jempol kiri. Diusapkan keluar secara bergantian. Yang keenam, ujung jari. Catatan khusus potong kukunya ya, minimal seminggu sekali. Siapa tahu ada telur cacing atau tanah nyelip di kuku. Terakhir, pergelangan tangan. Dalam versi 6 langkah cuci tangan pakai sabun, pergelangan tangan tidak dimasukkan. Nah, tentunya bilas kedua tangan dengan air yang mengalir. Cara mengeringkannya bisa dengan handuk ataupun tisu yang sekali pakai. Nah, kalau tisu itu kedua belah sisinya dipuk-puk seperti yang ada di video. Lalu jangan lupa buang tisunya ke tempat sampah biar tisunya nggak kotor di mana-mana. Kalau mau lebih bersih lagi, tisu yang sebelum dibuang itu buat nutup keran airnya kalau masih nyala. Kita lanjut ke lagunya. Aransemen dari lagu Anak Pelangi-Pelangi. 7 langkah CTPS. Waktu cuci tangan pakai sabun sekitar 40-60 detik aja. Nggak lama kan teman-teman? Kita mulai. Ada 7 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku jari, jempol jari, ujung pergelangan. Tuh diputer-puter ulang sambil cuci tangan sambil nyanyi. Lalu cuci tangan itu prinsip dasarnya, cucilah tangan dengan air yang mengalir dan juga sabun, karena sabun bisa mematikan berbagai macam bakteri ataupun kuman. Yang pertama itu ada penyebab diare, yaitu bakteri E. coli, Salmonella sama Shigella. Biasanya karena E. coli dari tinja atau makanan yang terpapar tinja masuk ke perut, malah jadi diare. ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Yang lagi viral contohnya coronavirus. Jadi kalau misal ada virus corona di tangan, nempel saat kita megang nggak cuci tangan ya ke saluran pernafasan, masuk lewat saluran pernafasan bisa menyebabkan coronavirus. Itu harus dengan sabun cuci tangannya. Flu burung sama juga itu influenza tipe A yang masuk lewat saluran pernafasan kalau misal tangan kita ketempelan virus itu. Kalau cacingan tentunya karena telur cacing biasanya nyelip ya kalau habis megang tanah ataupun ada kotoran-kotoran hitam-hitam di kuku, itu namanya telur cacing ada isinya, terus di dalam perut. Kalau mata, misal ngucek-ngucek mata nggak cuci tangan dulu, ada polusi, ada debu, ada bakteri trakoma yang bisa menyebabkan sakit mata. Lalu hepatitis A itu penyakit hati tipe A yang misal tangan ketempelan tinja atau makanan minuman kepapar virus hepatitis A bisa mencemari makanan juga ya. Nggak cuci tangan masuk ke dalam perut, wah menjadi penyakit itu. Kalau polio misal ada dahak, ada kotoran dari penderita polio, terkontaminasi, nah bisa menyebabkan tertularnya polio. Kenapa sih harus cuci tangan pakai sabun? Karena tangan itu melakukan segalanya dari mulai cebok, makan, ngasih makan bayi dan lain-lain. Lalu sarana-sarana untuk cuci tangan pakai sabun. Ini ada pancuran dengan pedal, ada keran nih kayak di gambar ya. Pancuran bambu sama wadah dengan keran. Biasanya ember diisi air bersih. Jadi biar tetap mengalir, caranya dibolongin kasih keran gitu. 6 waktu penting.
Saat cuci tangan pakai sabun, kapan aja? 3 sebelum, 3 sesudah dikenal istilahnya. 3 sebelum itu kapan? Sebelum makan, sebelum pegang bayi, sebelum menyiapkan makanan. Kalau 3 sesudahnya, sudah buang air besar, sudah mencoboki anak, dan juga setelah kontak dengan binatang. Misal contoh di gambar setelah kontak dengan binatang itu ada sapi apa ya? Ya, mejeng di situ sapinya. Kalau misal ada kotoran sapi atau pipis sapi, ada juga kontaminasi tanah, tentunya harus segera itu langsung cuci tangan pakai sabun yang bersih dengan air mengalir. Kalau bayi sama anak, kenapa harus diperlakukan khusus? Karena daya tahan tubuh mereka belum sekuat orang dewasa. Setelah buang air besar, tentunya karena di tinja atau kotoran itu kan banyak terkontaminasi bakteri virus. Sebelum menyiapkan makanan dan sebelum makan, cuci tangan dulu.